Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini saya sedang berada di kandang. Kita akan membahas nih salah satu request dari subscriber channel Kandang Juragan, yaitu mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan antara sapi Bali, sapi Limousin, dan sapi simental. Akan kita bahas satu persatu perbedaannya pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ketika kita ternak sapi, khususnya sapi potong, nanti kita akan dihadapkan untuk beberapa pilihan ya. Dengan beberapa pilihan, itu beberapa jenis sapi. Nah, mulai dari sapi simental, sapi Limousin, sapi Brangus, sapi PO, sapi Bali, sapi Madura, dan beberapa jenis sapi lainnya. Nah, tentunya ini semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ini tergantung kita sebenarnya. Tergantung kondisi kita, pasar kita itu menerimanya sapi jenis apa gitu, dan kemampuan jual kita juga tentunya. Karena kalau misalkan salah pilih, kita nggak bisa handle ya, baik dari segi perawatan atau penjualan, itu nantinya berakibatnya kurang baik bagi peternakan kita. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu yang ada di belakang saya nih, yaitu ini adalah kandang sapi Bali. Oke, kita langsung masuk ke kandang aja. Nah, untuk sapi Bali memang dia hampir seragam ya warnanya. Jadi sapinya cenderung bertanduk, kemudian warnanya gini ya, coklat kehitaman begitu. Dan memiliki warna putih di bagian bokong dan juga kaki-kakinya. Nah, apa aja nih kelebihan sapi Bali? Nah, kelebihan sapi Bali yang pertama yaitu adalah ini yang paling disukai oleh para konsumen sapi Bali berdasarkan pengalaman Kandang Juragan, yaitu dia memiliki kualitas daging yang bagus. Jadi dagingnya tuh biasanya berwarna merah dan kadar lemak yang sangat sedikit gitu. Jadi ketika dipotong itu dia kadar lemaknya sedikit sekali. Jadi dan warna dagingnya biasanya berwarna merah ya begitu. Dan serat dagingnya juga bagus seperti itu. Itu keunggulan pertamanya tentunya dari sapi Bali. Gitu. Jadi memang kenapa orang banyak suka karena itu begitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah dia ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya. Jadi memang karena sapi ini memang sapi asli Indonesia, sapi Indonesia, dan memang sudah habitatnya di negara tropis, jadi memiliki ketahanan tubuh yang biasanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan jenis-jenis sapi dari luar negeri ya, misalkan kayak Limousin, simental aslinya bukan Indonesia. Ya, biasanya sapi Bali ini punya ya ketahanan yang lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah dia memiliki persentase karkas yang tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki kulit yang relatif tipis, kemudian juga tulangnya kecil ya. Jadi tulangnya kecil, jadi dagingnya banyak gitu. Tulangnya kecil, kulitnya tipis, kepalanya juga relatif lebih ringan gitu. Jadi kualitas karkasnya bagus, bahkan bisa lebih dari rata-rata di atas 50% untuk sapi Bali ini seperti itu. Nah, apa aja kekurangan dari sapi Bali? Yang pertama yaitu adalah secara postur memang kelihatannya kecil ya. Jadi kalau misalkan Sobat Juragan bandingkan dengan bobot yang sama, sapi Bali dibandingkan sapi simental atau Limousin, itu biasanya sapinya kelihatan lebih kecil. Kenapa? Karena memang posturnya, tulangannya kecil gitu dan tidak terlalu tinggi sapinya. Jadi kelihatannya mungkin bagi sebagian orang itu kurang bagus begitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah pertambahan bobot badannya. Memang sapi lokal ini masih kalah dibandingkan dengan sapi yang asalnya dari luar negeri gitu. Jadi memang pertumbuhan bobot badannya tidak sebaik dibandingkan sapi simental dan juga sapi Limousin. Nah, itu kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan sapi Bali. Kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, itu dipisah untuk kandang sapi Limousin. Kita pindah ke sana ya. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah jenis sapi Limousin. Nah, ini ya, sapi Limousin, ciri-cirinya seperti ini. Dia ada yang bertanduk, ada juga yang tidak. Warnanya merah bata seperti ini, rata sepanjang tubuhnya. Memang dia secara postur biasanya lebih pendek ya. Jadi agak pendek tapi panjang. Ya, jadi maksudnya posturnya tidak tinggi, tapi dia relatif lebih memanjang. Makanya namanya sapi Limousin ya, kayak mobil Limousin begitu. Nah, ciri-ciri lainnya itu dia
di bagian hidungnya, kalau yang sapi limosin murni itu warna merah ya, kayak gini, warna keping-pingan seperti ini ya, merah keping-pingan. Dan di bagian lingkar bola matanya tuh cenderung putih ya, hampir berwarna putih. Nah, apa aja nih kelebihan dari sapi limosin ya? Yang pertama yaitu adalah pertambahan bobot sapinya. Jadi memang pertambahan bobot hariannya itu luar biasa, bisa besar sekali ya gitu. 1 sampai 2 kilo itu bisa gitu per harinya, tergantung dengan nanti genetik sapinya juga dan ukuran sapinya. Jadi kenapa makanya pemerintah mendatangkan jenis sapi ini dan akhirnya banyak dikebudidayakan, itu karena memang punya punya pertambahan bobot yang sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu adalah posturnya relatif lebih besar dibandingkan jenis-jenis sapi lainnya. Bahkan rekor di Indonesia untuk sapi terberat dari jenis limosin juga, yaitu ya waktu itu Bima Sakti ya namanya, itu 1,5 ton beratnya, luar biasa ya. Jadi nggak sedikit sapi-sapi limosin yang punya genetik bagus dan akhirnya bisa mencapai bobot 1 ton bahkan lebih dari itu. Kemudian kelebihan berikutnya adalah yaitu sapi ini juga memiliki dibandingkan sapi-sapi jenis lokal, misalkan sapi PO atau sapi lainnya, itu dia punya daging yang lebih banyak ya, karena memang badannya cukup besar, jadi memiliki daging yang lebih banyak gitu kan. Karkas juga sebenarnya cukup tinggi ya, jadi tetap di atas 50% biasanya. Tapi kalau sapi Bali bedanya tadi dia karkasnya di atas 50%, tapi tulang dan tulang dan lemaknya sedikit. Nah, kalau limosin sama-sama di atas 50%, tapi memang kelemahannya itu lemaknya lebih banyak dan juga tulangnya juga lebih besar ya, begitu. Nah, apa aja nih kelemahannya? Ya, kelemahannya yang pertama yaitu adalah harga bibitnya relatif lebih tinggi ya. Bibitnya relatif lebih tinggi. Karena apa? Karena memang yaitu genetiknya lebih bagus ya secara umum dibandingkan sapi-sapi jenis lokal. Jadi makanya secara bibitan atau bakalan itu lebih tinggi harganya. Kemudian yang kedua, jadi bibitan lebih tinggi ini biasanya dengan bobot yang sama dibandingkan sapi lokal, misalkan sapi pegon, sapi PO, dibandingkan dengan sapi limosin ini kadang-kadang bedanya untuk bakalannya bisa 1 sampai 2 juta dengan ukuran yang sama, begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah kemampuan adaptasinya. Memang kemampuan adaptasinya ini daya tahan tubuhnya lebih rendah ya, baik itu adaptasi terhadap penyakit ataupun juga misalkan ada pengurangan dari segi pakan, itu harus lebih stabil dibandingkan jenis-jenis sapi lokal seperti Bali dan Madura. Itu biasanya kalau ada perubahan pakan sedikit lebih bisa toleran begitu. Nah, jadi itu kelebihan dari sapi limosin ya. Nah, kita lanjut ke jenis sapi yang ketiga yaitu adalah sapi simental. Nah, sebelah sini ya sapi simental. Nah, ini jenis sapi yang ketiga yaitu adalah sapi simental ya. Ini juga termasuk sapi yang terbesar yang ada di Kandang Juragan. Saat ini bobotnya sudah 950 kg. Terakhir timbang ya tanggal 7 Desember kemarin itu di 950 kg, dan kemungkinan akan terus bertambah ya, karena memang sejauh ini pertumbuhannya masih bagus, nafsu makannya juga masih bagus, dan posturnya juga masih kuat untuk menambah bobot lagi. Nah, apa aja kelebihan dari sapi simental? Yang pertama yaitu dia memiliki bobot sama nih sama sapi limosin sebenarnya, yaitu memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan sapi lainnya, yaitu bisa mencapai 1 ton lebih begitu. Kemudian yang kedua sama juga nih, jadi hampir mirip sebenarnya. Yang kedua itu dari bobot pertambahan bobot badannya juga sama nih, pertumbuhannya genetiknya bagus ya, bisa di atas 1 kilo bahkan sampai 2 kg ya. Ini kemarin selama 3 bulan berturut-turut itu naiknya lebih dari 2 kilo ya. Ada yang 2,3, ada yang 2,2 kilo per harinya. Jadi sangat luar biasa ini pertumbuhannya, salah satunya sapi ini. Kemudian yang ketiga yaitu dia adalah sapi dwiguna ya kalau di dagaranya. Jadi sapi ini sebenarnya selain bisa untuk sapi pedaging, tapi juga bisa untuk sapi perah. Kalau di Indonesia sendiri biasanya suka dikawinin tuh FH sapinya, itu dikawinkan betinanya sapi Friesian Holstein atau FH yang biasa untuk sapi perah, dikawinkan dengan pejantan sapi simental. Kenapa? Yang pertama, kalau dapat jantan itu biasanya sapinya tetap jadi bagus ya, karena mengikuti postur bapaknya. Kemudian yang kedua juga ketika jadi betina itu
nggak terlalu jelek-jelek banget untuk produksi susunya, karena memang pada dasarnya sapi simental ini di negaranya juga digunakan sebagai sapi untuk penghasil susu atau sapi perah. Nah, apa aja nih kelemahannya? Nah, kelemahannya juga sama dengan sapi simental. Jadi, sama dengan sapi. Nah, apa aja kelemahannya? Itu sebenarnya sama dengan sapi limosin ya. Jadi memang dua sapi ini memang cukup mirip, cuma berbeda di posturnya aja. Dari segi fisiknya itu wajahnya berwarna putih dan bahkan sampai bulu matanya juga berwarna putih. Kelemahannya yang pertama sama ya, yaitu adalah dia ini secara adaptasinya kurang gitu. Baik secara adaptasi terhadap penyakit ataupun juga terhadap kalau pakan lagi kurang gitu, biasanya lebih tahan itu untuk sapi jenis lokal. Kita pernah pengalaman waktu itu kena sapi PMK. Nah, untuk sapi yang jenis limosin dan juga jenis simental murni itu kakinya jauh lebih sulit sembuh dibandingkan sapi lokal, baik itu sapi PO atau sapi pegon yang sudah silangan atau sapi Bali itu jauh lebih cepat. Nah, untuk sapi simental dan limosin itu kakinya lama banget sembuhnya ketika kena PMK. Begitu. Nah, yang kedua yaitu adalah kelemahannya ya sama ya, harga bibitnya juga mahal ya. Jadi kalau udah warnanya merah kayak gini biasanya mahal sekali begitu dibandingkan dengan sapi-sapi dengan ukuran sama tapi harganya dengan ukuran sama, bobot sama, tapi biasanya harganya bisa beda 1 sampai 2 juta bahkan lebih dari itu. Oke, Sobat Juragan, kita sudah bahas ya mengenai apa aja kelebihan, kekurangan dan juga perbedaan antara sapi Bali, sapi simental dan juga sapi limosin begitu. Nah, jadi tentunya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi punya selera ya, biasanya kalau sapi Bali itu orang ngincernya sapi yang lebih ekonomis karena memang posturnya lebih kecil dan yang dagingnya hasilnya lebih banyak. Kalau yang nyari sapi simental dan limosin biasanya memang sudah kalangan biasanya harganya menengah ya, menengah sampai yang mahal sekali itu bisa sampai 1 ton gitu. Dan selain itu juga sapi simental ini biasanya orang carinya karena sapi simental dan limosin ini orang carinya karena posturnya ya. Jadi warnanya ganteng ya, warna merah seperti ini kayak bule gitu. Tapi juga posturnya karena kaki tulangnya besar. Kalau sapi simental lebih tinggi biasanya itu orang mencari gitu karena secara postur lebih baik dibandingkan sapi Bali. Nah, silakan Sobat Juragan untuk memilih sapinya sesuai dengan kemampuan jualnya begitu. Bisa milih sapi limosin dan simental kalau misalkan emang punya daya jual yang tinggi, atau misalkan banyak pasarnya yang sapi-sapi ekonomis itu biasanya pakai sapi Bali. Nah, Sobat Juragan, kita sekarang Kandang Juragan sedang membuka program titip sapi, yaitu adalah program di mana nanti Sobat Juragan membeli 1 sapi kemudian digemukkan di Kandang Juragan, nanti akan kita jual saat proses di Idul Adha. Nanti setelah di Idul Adha itu, setelah selesai nanti kita bagi hasil begitu, bagi hasil antara Kandang Juragan dan pemilik sapinya begitu, dan itu bisa kita bantu jualkan. Pertama, kelebihannya apa? Itu sapinya sudah ada asuransi ternak secara mandiri yang dilakukan oleh Kandang Juragan. Kemudian yang kedua yaitu adalah buyback garanti. Jadi kalau sapinya nggak laku itu nanti kita beli untuk sapi milik Sobat Juragan dari program titip sapi ini. Bagi Sobat Juragan yang berminat, nggak usah khawatir, ini cuma minimal 1 sapi, nggak perlu 2, 3, 5 gitu, nggak perlu. 1 ekor sapi udah bisa. Nah, silahkan Sobat Juragan kontak adminnya dan klaim promo akhir tahun yang berlaku sampai 31 Desember 2023. Oke, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.